Shalom, selamat malam gerakan pemuda semuanya. Apa kabarnya di malam hari ini? Senang belum Kak Natal. Saking semangatnya Kak Natal beribadah di malam hari ini, ketemu dengan teman-teman semuanya sampai belum, tapi Kak Natal sudah menyapa duluan. Tapi tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Itu menggambarkan semangatnya Kak Natal untuk bisa, semangatnya kita semua lebih tepatnya. Semangatnya kita semua untuk boleh beribadah kembali walaupun kita tidak beribadahnya secara langsung di gedung gereja Bahtera Kasih, gereja kita tercinta. Tapi saya yakin teman-teman yang berada di luar sana mungkin masih ada yang di kantor, masih ada yang di jalan mungkin dan sangat menyempatkan untuk beribadah bersama. Ada juga yang sekarang mungkin masih kerja tugas, kerja PR, apapun kegiatan teman-teman di luar sana. Kita di sini mau kasih apresiasi yang sangat luar biasa untuk kerinduannya teman-teman boleh beribadah bersama kembali di beribadah bersama kembali Gerakan Pemuda Bahtera Kasih. Nah teman-teman, malam hari ini ada sesuatu yang spesial juga di dalam ibadah kita karena sebentar kita akan sharing dua dunia. Wih, bagaimana itu dua dunia? Jadi kita akan sharing bersama dengan, saya sapa dulu, selamat malam Ibu Pendeta Nancy. Apa kabarnya Bu, sehat? Suaranya Ibu enggak kedengaran teman-teman, atau saya yang enggak dengar? Halo. Halo, selamat malam Ibu, apa kabarnya? Halo, selamat malam. Bisa dengar? Bisa Bu, bisa. Halo. Iya Bu, ya? Sudah jelas. Kabar baik, puji Tuhan. Oke. Nah, kita juga malam hari ini akan sharing bersama Kakak Medi. Kakak Medi juga sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Kakak Medi. Malam. Apa kabar Kak? Baik. Luar biasa. Luar biasa, fantastis, yes. Oke, kita sudah kenalan malam hari ini bersama dengan Ibu Pendeta dan Kakak Medi yang nanti akan sharing bersama kita di malam hari ini. Dan malam hari ini di ibadah gabungan kita mengangkat tema tentang virtual world versus real world. Jadi kalau misalnya teman-teman Gerakan Pemuda penasaran apa sih virtual world dan real world yang dimaksudkan dalam ibadah gabungan ini, kita undang teman-teman semuanya. Mungkin masih ada yang belum bergabung, bisa diinfo ke grupnya, bisa diinfo ke grup sektornya, bisa diinfo ke grup sektor pemuda ya, jangan jemaat, oh bahaya, bisa banyak yang ikutan gabung. Oke, kita mulai saja ibadah kita di malam hari ini. Saya jemput teman-teman dengan semangat, semuanya boleh berdiri di tempat masing-masing. Dengan bangga, sebelum kita menyanyi mars, kita sapa dulu. Boleh Kakak Natal bantu saya, kita sapa dulu teman-teman semua biar semangat di rumah. Mic-nya jangan di-mute teman-teman, mic-nya mungkin bisa diaktifkan semuanya. Boleh dibantu diaktifkan sama-sama. Kita lihat teman-teman semuanya. Siapa kita? GPG. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Yes. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemuda dan pemuda melayaninya pada gereja dan masyarakat. Kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Oleh hikmat dari Tuhan, kami siap mewujudkan sosok yang benar.
berjalan serta menjawabmu di dalam. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, dan untuk Katie yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan pada malam hari ini. Ya Kak. Oke, jelas Kak. Halo. Oke. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah pada malam hari ini secara virtual. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan berkati juga untuk Ibu Pendeta Nancy Laklang dan pemateri Kak Midi yang boleh Engkau pakai untuk memberitakan sebagian dari firman-Mu. Dan berkati kami juga Tuhan Yesus yang bertugas pada malam hari ini, biarkanlah kami boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa-Mu, terpujilah nama-Mu, amin. Amin. Terima kasih teman-teman, kita akan masuk ke dalam
talk show kita di malam hari ini, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri atau yang akan sharing pada malam hari ini. Kita ada Ibu Pendeta Nancy Lalang selaku pelayan firman dan ada Kak Medi Marcella yang akan sharing tentang apa sih sebenarnya virtual world dan real world itu, dan apakah ini menjadi bagian dari kita sekarang. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa mungkin saja teman-teman ada yang merasa nyaman dengan berada di rumah setiap hari. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang merasa, wah di rumah saya lebih aman. Dan benar teman-teman, bahwa tidak bisa dipungkiri dalam 1 tahun ini kegiatan kita semuanya, mulai dari pekerjaan, mulai dari sekolah, kuliah, pokoknya apapun itu serba dibatasi. Nah, ada beberapa dampak positif, salah satunya dengan kita, dengan ini semua mungkin teman-teman merasa aman di rumah. Tapi ternyata di luar sana masih banyak orang yang justru malah stres, mengalami, waduh sampai kapan saya harus di rumah? Apakah tidak ada pilihan lain selain pulang kerja langsung di rumah? Saya tidak bisa lagi bergaul, saya tidak bisa ketemu dengan teman-temanku semuanya. Dan apakah ini baik secara mental? Dan nanti kita akan bahas bersama dengan Kak Medi, pemateri kita di malam hari ini. Kak Medi, saya bacakan sedikit profil dari Kak Medi. Nama Medi Marcella, psikolog, kelahiran 20 Maret 1988, kegiatan sehari-harinya adalah seorang dosen psikolog Universitas Atmajaya Makassar dan sebagai seorang konselor. Nah, teman-teman, nanti kita akan bahas dari segi psikolognya dan kita akan bahas juga dari segi teologinya. Jadi kalau misalnya sekali lagi saya mengajak teman-teman semuanya di rumah, kalau misalnya ada teman-teman belum ikutan gabung, mungkin bisa disonding ke grupnya, kayak teman-teman ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama refresh diri kita sama-sama refresh kembali betul tidak kegiatan yang selama ini kita lakukan selama 1 tahun ini dengan social distancing, apakah social distancing yang kita lakukan ini benar-benar social distancing atau justru lebih kayak sosial, bukan lagi social distancing tapi lebih kayak kuper begitu ya, kayak justru tidak bergaul, justru membuat kita semakin tidak punya teman karena kita terlalu takut begitu untuk berkegiatan di tengah pandemi seperti ini. Untuk itu Kak Medi saya langsung undang untuk boleh. Oke, Kak Medi sudah bersama-sama dengan kita teman-teman dan kita akan masuk ke dalam materi kita. Setelah Kak Medi menjelaskan, setelah Kak Medi sharing, nanti kita akan sharing juga dari segi teologi dan nanti teman-teman juga tenang, kita akan punya waktu untuk tanya jawab. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Medi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sambil share dulu ya, ada materinya. Oke, selamat malam semuanya yang ada di ruang virtual ya. Kita sekarang apa-apa virtual ya, hidup di dunia maya, yang sekolah, yang kerja, yang kuliah ya. Bahkan saya juga tiap hari mengajar dan berkegiatan, pokoknya mau ngapa-ngapain itu sekarang serba online ya. Sudah mulai ada ketemu tatap muka offline, tapi masih sangat terbatas gitu ya. Kita masih pakai semuanya ruang virtual ya. Seperti yang tadi dibilang, ada segi positifnya juga, salah satunya mendekatkan yang jauh ya, mendekatkan yang jauh sehingga terkadang kita bisa ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop, itu bisa dari mana-mana, hanya tinggal duduk di rumah
sudah bisa dapat materi. Tapi tentunya sesuatu itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Jadi mungkin saya lebih akan memaparkan apa sih sebenarnya dampak negatif yang bisa kita rasakan. Terus mungkin materi nggak banyak saya berikan, lebih banyak nanti untuk ini aja ya, saya sediakan waktu untuk banyak. Nah, kemudian saya menamakan materinya itu ini, social distancing blues. Jadi blues itu semacam kondisi yang mellow, yang murung gitu ya. Jadi setelah 1 tahun kita hidup di tengah pandemi ini, tentunya ada perbedaan yang sangat mencolok ya yang kita rasakan. Kita lebih banyak ngendon di rumah, di kamar, kurang jalan-jalan keluar dan lain-lain, sehingga hal-hal tersebut secara psikologis pasti sangat berdampak, pasti gitu. Jadi kita ada yang menjadi lebih murung, menjadi lebih tidak bersemangat karena yang tadinya bisa bersosialisasi keluar sekarang dibatasi. Nah, jadi kurang lebih keluhan-keluhannya itu ya. Jadi 1 tahun mengalami pembatasan kehidupan sosial, ya orang menjadi jenuh ya, misalnya jenuh di rumah terus, kemudian menjadi lebih kurang bersemangat karena kerjaannya tiap hari bangun, kuliah, sekolah di rumah, makan, habis itu kegiatan kerja tugas semua di rumah gitu ya, sangat jarang lah keluar dari rumah gitu kan. Ya, jadi ini ya, bersosialisasi di dunia maya itu sudah hal yang sangat lumrah sekarang kita rasakan. Semua-muanya itu dilakukan secara virtual. Yang paling sering kan biasanya Zoom ya, seperti yang kita alami sekarang, mau ibadah aja secara virtual seperti ini. Jadi semuanya itu serba maya. Terjadi pemindahan interaksi dari tatap muka langsung ke dunia internet. Nah, responnya manusia, ada yang jenuh ya, mungkin ada yang jenuh ya di sini pasti saya rasa ada lah ya jenuh yang namanya sudah 1 tahun kan kita hidup model begini, bahkan saya saja waktu sudah beberapa bulan gitu kan mengajar di laptop, hanya depan laptop seperti itu, sampai saya sempat mual dan kayak enek gitu mau buka laptop, mau harus berinteraksi di Zoom seperti itu, kayak sempat mual. Jadi ada sampai ke keluhan fisik seperti itu ya, saking jenuhnya, saking muaknya gitu kan, harus apa-apa serba Zoom, pengennya langsung ketemu gitu kan. Nah, tapi akhirnya sudah bisa teratasi ya gitu ya masalah itu. Pasti adalah dari kita mengalami hal-hal seperti itu. Nah, atau ada yang justru menikmati dunia seperti ini, yang nggak harus kemana-mana, yang kalau mau kuliah 5 menit aja sudah bisa siap-siap kan, habis dari bangun, sisir rambut sebentar, ganti baju, nggak usah mandi kan, udah tinggal buka laptop, sudah bisa ikut kuliah. Kalau dulu kan takut telat ya kan, takut macet di jalan. Kalau sekarang udah pokoknya tinggal buka laptop, jaringan lancar, gampang. Tapi ya tentunya kasihan ya kalau misalnya yang jaringan internetnya kurang lancar, seperti itu tentunya akan sangat berdampak gitu kan. Jadi gitu, jadi ada yang jenuh karena ingin selalu bersosialisasi keluar, ada yang malah justru menikmati gitu. Jadi udah nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja. Nah itu baik atau enggak? Oke, nanti seiring ini saya akan jelaskan ya. Nah, jadi kehidupan yang kita alami sekarang selama pandemi ini, yang kita tanda kutip dikurung lah ya di rumah, dibatasi, kalau nggak perlu nggak usah keluar, nggak usah jalan-jalan, itu ada istilah psikologisnya namanya social isolation atau isolasi sosial. Jadi kita kan awal-awal, apalagi waktu awal-awal pandemi ya, yang betul-betul diisolasi seminimal mungkin, pokoknya nggak keluar ya, toko-toko harus tutup kalau udah jam berapa malam itu kan, jam 7 malam pokoknya kayak gitu, itu yang namanya isolasi sosial. Jadi isolasi sosial ini bisa disengaja ya, seperti kondisi pandemi ya, artinya disengaja orang terpaksa harus mengurung diri, atau memang karena ada penyebab lain secara psikologis. Nah yang kita mau bahas ini kan yang ini kan, yang memang terpaksa karena pandemi kita harus diisolasi tanda kutip. Nah dampaknya yang pertama itu istilah
kerennya atau istilah psikologisnya, istilah ilmiahnya itu social withdrawal, atau kalau diartikan itu penarikan sosial, jadi kayak mengurung diri seperti itu. Jadi ada orang-orang yang justru semakin isolasi malah semakin mengurung dirinya, ya, semakin malas bersosialisasi keluar. Kemudian yang kedua, berkurangnya minat dalam kegiatan sehari-hari. Jadi yang biasanya keluar gitu ya, pergi kerja, pergi kuliah, pergi sekolah, kemudian habis itu kemana, Sabtu Minggu mungkin weekend pergi kemana. Nah, ini tuh karena semuanya dibatasi atau bahkan semuanya tutup, jadi kurang ada minat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kayak setiap hari bangun tidur rasanya hampa gitu ya, karena ya mau aktivitas, mau ngapa-ngapain semuanya di rumah. Kemudian ada yang jadinya malas mandi misalnya, karena mikirnya ya udahlah di rumah aja ngapain mandi rajin-rajin gitu kan misalnya. Jadi dampaknya menjadi kurang memperhatikan kebersihan tubuh. Kemudian kebiasaan makan yang buruk. Jadi maksudnya ini tuh ya karena menjadi tidak bersemangat, menjadi stres, menjadi tertekan dengan kondisi terisolasi seperti ini, akhirnya ya udah makan seadanya, makan sekedarnya seperti itu. Jadi tidak terlalu memperhatikan nutrisi, tidak memperhatikan pola makan yang baik gitu. Kemudian kualitas tidur juga bisa menjadi buruk karena tidak teratur. Ya jamnya menjadi kacau. Kalau misalnya dulu kan harus bangun pagi, bangun jam sekian, kemudian siap-siap, kemudian pergi keluar. Nah, kalau sekarang karena di rumah, akhirnya ada kecenderungan untuk orang udah tidurnya mau kapanpun. Jadi bangun siang, tapi tidur malamnya subuh. Jadi kayak gitu. Jadi jam tidurnya terganggu, sehingga itu nanti akan tentunya berdampak ke kesehatan fisik maupun psikis. Ya, kemudian yang berikutnya secara emosional menjadi murung, menjadi kurang semangat. Nah ini beberapa orang ada yang merasakan seperti ini ketika kita mengalami kehidupan PSBB seperti ini ya, jadi diisolasi, jadi dibatasi kehidupan sosialnya. Mungkin ada yang enggak gitu ya, tapi ada juga yang seperti ini. Nah, kemudian jadi kalau misalnya yang ini itu mungkin yang orang yang awalnya sangat senang beraktivitas di luar rumah, ketika kebebasan dalam tanda kutip, ketika kebebasan itu direnggut, jadi ketika dia harus benar-benar diisolasi, maka yang terjadi dampak-dampak ini. Tapi ada juga orang yang cenderung suka dengan kondisi seperti ini, kondisi diisolasi seperti ini. Jadi ada orang yang cenderung untuk menghindari situasi sosial secara langsung. Jadi kalau hal ini sebenarnya berkaitan juga sih dengan tipikal kepribadian. Jadi kalau orang-orang yang memang pada dasarnya introvert, itu memang biasanya cenderung kalau diisolasi, dia malah semakin ingin mengurung diri, malah semakin tanda kutip berada di zona nyamannya gitu. Jadi tambah malas keluar gitu kan. Karena ini kan kondisi sudah setahun ya. Tapi sebenarnya tidak berkaitan juga ya. Jadi kondisi tipikal kepribadian introvert ini membuat ini tuh tambah parah. Tapi nggak semua orang introvert akan begini gitu ya. Itu jadi ada orang-orang yang semakin menarik diri. Kemudian kenapa dia menarik diri, malas bersosialisasi keluar, karena mungkin memang di dunia nyatanya, di dunia realnya dia kurang memiliki teman. Dia mungkin justru menemukan kebahagiaan di dunia maya. Mungkin dia main game online, ketemu teman di sana, akhirnya dia malah berteman dengan teman-teman di dunia maya itu yang mungkin lokasinya bisa dari mana-mana saja gitu kan. Justru di dunia nyatanya, di dunia sehari-harinya, mungkin dia kurang memiliki teman, jadi sehingga dia semakin malas keluar dari rumah. Gitu. Kemudian kalau misalnya kalian tanya, apakah hal tersebut positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif. Nanti akan saya bahas gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita memiliki teman atau tambahan teman dari dunia maya, asal nanti harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Kemudian mungkin situasi dan lingkungan kurang mendukung. Ya, ini sangat spesifik ya, tiap orang mungkin ada hambatan yang mengharuskan dia keluar. Jadi ya memang kondisinya harus di dalam rumah saja. Ya, sehingga mau nggak mau ya dia malas untuk keluar.
Kemudian karena mungkin juga tidak tahu hal apa yang harus dilakukan, karena kan semua aktivitas sekarang serba online. Ya kalau dia keluar mungkin dia nggak tahu mau ngapain gitu, karena sekolah pun online, kuliah pun online. Tuh, jadi ya udah mending mikirnya di rumah saja. Kemudian itu akhirnya menjadi kurang motivasi untuk menggerakkan diri keluar, untuk mau pergi keluar udah males duluan gitu, karena segala sesuatunya sekarang bisa dilakukan dari rumah. Kemudian depresi, jadi perasaan murung, perasaan tertekan. Jadi kondisi pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung membuat orang yang awalnya senang bersosialisasi, kemudian dalam waktu yang lama hal itu tidak dilakukan, itu bisa membuat orang mengalami kebiasaan baru. Ya, sekarang kan kita memasuki era katanya new normal kan. Nah, hal ini itu menjadi new normal bagi beberapa orang. Jadi tidak perlu bertemu, bahkan mungkin kalau mau kuliah, mau sekolah nggak perlu mandi, karena cuma di depan layar gitu kan, nggak perlu macet-macet jalan. Jadi ada beberapa orang yang cenderung menikmati hal ini, tapi menikmatinya lebih ke arah negatif gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau masih bingung nanti boleh di sesi tanya jawab ya. Nah, berikutnya ini hal-hal. Nah, jadi karena segala sesuatunya sekarang dilakukan secara virtual dan hal tersebut menyebabkan stres, jadi orang juga pengalihan stresnya secara virtual, ya kan? Contohnya game online, media sosial, misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nonton YouTube, TikTok, ya kan? Sekarang kan lagi eranya TikTok, gara-gara orang bosan kan, jadi akhirnya TikTokan, dan lain-lain. Nah, jadi yaitu hiburannya hanya bisa secara virtual, akhirnya orang larinya ke sini. Ada positif, ada negatifnya tentu. Kalau positifnya mungkin beberapa di antara kita ada yang mendapatkan skill baru, pengetahuan baru ya kan, yang tadinya mungkin nggak bisa bikin kue, nggak bisa masak, jadinya belajar dari YouTube jadi bisa masak, bisa bikin kue, kemudian bisa dijual kuenya, dapat uang jajan tambahan. Nah, tapi ada juga yang tentunya setiap sesuatu ada dua sisi kan, ada tentunya yang menjadi negatif, misalnya menjadi kecanduan game online, kemudian apa ya, menjadi bukan berubah ya, membuat alter atau kepribadian yang baru di media sosial, sehingga kenapa banyak akhir-akhir ini netizen Indonesia yang terkenal itu menjadi toksik. Ya kan, karena mereka nggak ada kerjaan dan mereka mengalihkan segala stresnya mereka itu ke dunia maya. Jadi banyak kan netizen Indonesia itu kan terkenal kejam ya. Jadi mereka dengan mudah melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan karena gampang, tinggal lewat jempol. Udah, mereka sebenarnya orang-orang yang jahat mulutnya di media sosial itu sebenarnya di kehidupan nyatanya sedang stres. Kalau orang nggak stres, kalau orang pikirannya positif, kehidupan dunia nyatanya baik-baik saja, nggak mungkin mereka bisa setega itu kan menjadi netizen yang nyinyir, julid, dan lain-lain itu. Jadi seperti itu. Nah ini ya, ini sambungan kaitan dari tadi. Jadi ada dampak negatifnya jika kita terlalu banyak mengalihkan diri kita ke dunia maya. Gitu. Kita jadi kayak ini loh tadi gambarnya ya, jadi kayak diserap oleh dunia maya gitu. Jadi emosinya kita lebih labil karena apa-apa segala info kita dapat dari dunia maya, sehingga terkadang mungkin kita tidak menyaring. Jadi kalau kita baca info, oh ini selingkuh dengan ini, oh ini lagi di ghosting dengan ini ya kan. Sekarang kan maaf ya, anak saya teriak-teriak, semoga nggak terlalu kedengaran. Nah kemudian sekarang kan topik yang lagi trending kan ghosting ya kan. Nah jadi ya gitu, jadi kadang kita sebagai netizen yang membaca berita itu juga kadang ikut emosional, menjadi lebih labil, sehingga dengan mudahnya kita komen-komen dan lain-lainnya, dan itu berdampak loh. Jadi kalau kita terlalu sering baca berita-berita yang negatif, apalagi kalau di Instagram itu lambe turah ya, lambe-lambean itulah. Nah itu membuat
kebalik, apa istilahnya berbalik lagi sebenarnya ke diri kita. Jadi saking kita sudah terlalu sering baca informasi yang negatif, itu membuat emosi kita menjadi lebih labil. Jadi bisa aja di dunia nyata kita juga menjadi nyinyir gitu, karena ibaratnya kita memakan hal yang negatif dari dunia maya, kita bawa ke dunia nyata, bisa seperti itu. Kemudian menjadi impulsif itu tadi. Jadi kalau baca berita apa yang mungkin belum tentu kebenarannya, yang masih hoax dan lain-lain, kita mungkin cepat share misalnya, atau lebih cepat mencerna, lebih cepat menerima tanpa dicerna dulu. Jadi impulsif itu kayak kita cenderung tidak memikirkan lebih dahulu sesuatu gitu. Jadi ya ada berita apa, ada apa, share. Kemudian ada dapat info apa, kita jadi kayak ya ini ada kaitannya lah dengan yang di atas itu ya, yang emosi lebih labil. Jadi kayak kita lebih suka marah-marah sendiri dan lain-lain. Nah, kemudian bisa juga kecemasan semakin meningkat. Karena yaitu ya kita ingin liburan misalnya, tapi nggak bisa kemana-mana, atau nggak ada teman yang mau nemenin. Ya, jadi kita stres, dipendam-pendam sendiri, ada rasa cemas ya, jadi kayak rasa cemas, merasa tidak bahagia, seperti itu. Kemudian bisa jadi adiksi ya, kecanduan. Jadi ada banyak ya adiksi itu meningkat karena mungkin game online ya kan, yang awalnya mungkin ya main game biasa-biasa saja, tapi karena sekarang semua hidup harus di dunia maya, di dunia virtual, akhirnya adiksi itu menjadi meningkat, adiksi dunia virtual ya, bisa game, bisa lain-lain. Kemudian menjadi overthinking karena segala hal yang kita terima di dunia maya itu kan sangat kejam sebenarnya ya, tanda kutip, karena semua informasi itu bisa kita terima. Yang bertugas menyaring itu kan diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau kita nggak kuat menyaring itu, terkadang kita ya ini kaitannya dengan kecemasan juga sebenarnya. Jadi kita menjadi lebih cemas, menjadi overthinking terhadap segala sesuatu ya, bahkan kadang meragukan diri sendiri, menjelek-jelekkan diri sendiri, atau irilah dengan orang lain karena mungkin kita terlalu banyak lihat kehidupannya orang lain di dunia maya, sehingga kita membandingkan diri kita sendiri, kita iri, ini kok kayaknya hidupnya enak ya, gitu. Padahal kan yang ada di dunia maya itu kan terkadang kan tidak seperti yang di dunia nyata gitu kan. Ibaratnya kita sering melihat rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Kehidupan orang di dunia maya itu terkadang kita melihatnya kok lebih enak ya daripada saya. Jadi kayak gitu ya, overthinking. Jadi pemikiran kita menjadi lebih berlebihan dan tidak realistis, tidak sesuai sebenarnya dengan yang realnya. Ya, kemudian fokus dan konsentrasi terganggu. Ya, kalau sudah adiksi terhadap sesuatu itu pasti akan berpengaruh kan ke konsentrasi dalam sekolah, dalam kuliah, dalam mengerjakan tugas. Gangguan kesehatan, kalau misalnya menjadi kurang tidur ya karena adiksi, kecanduan dengan game, kecanduan dengan medsos. Jadi kayak lupa makan, lupa tidur, atau pola tidur dan makannya tidak teratur, dan atau kayak kurang minum air karena duduk terus di depan laptop kayak gitu. Jadi pasti berpengaruh juga ke fisik dan sebagainya gitu ya. Jadi ya dampak positifnya tentunya banyak juga, karena kita bisa, kalau dunia nyata kita mau ambil yang baik-baiknya tentu bisa ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu yang baru, belajar banyak hal, bahkan menemukan teman baru. Tapi ada juga sisi negatifnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi ya seperti yang kita sudah tahu ya, secara umum kita sudah diajar dari sejak kita sekolah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang memang butuh bersosialisasi secara langsung. Kita sudah rasakan ya dampaknya. Kalau dalam waktu yang sangat lama, ya ini sudah setahun kondisinya seperti ini, nggak enak ya, secara psikis itu nggak enak. Bahkan orang yang kepribadiannya introvert pun butuh untuk bersosialisasi secara langsung, walaupun kalau orang introvert itu kan ya circle atau lingkaran pertemanannya kan sedikit, tapi dia tetap butuh interaksi secara langsung gitu. Nah, tapi gimana bisa dilakukan selama pandemi ini berlangsung? Tentunya lebih sulit ya, terbatas. Tips yang pertama itu bangun dulu deh dari tempat tidur ya, rise from your bed gitu. Karena kan kita selama ini pergerakannya terbatas ya, hanya mungkin kamar, tempat tidur, handphone atau laptop. Kita perlu menggerakkan fisik kita setidaknya perlu menghirup
energi dari alam. Jadi setidaknya go outdoor, yang saya maksud di sini bukan yang harus kayak pergi jauh tamasya kemana, enggak. Ya di depan rumah aja, bangun pagi-pagi misalnya menghirup udara segar, menghirup energi alam, atau jalan-jalan, sepedaan pagi hari atau sore hari ya, sambil tetap menjaga keramaian, menjaga untuk tidak berada di keramaian. Itu setidaknya untuk ini loh, ibaratnya pikiran kita kalau sudah terlalu negatif, kita buang itu ke energi alam, kita buang ke alam gitu. Supaya itu tadi yang kalau kita sudah adiksi, sudah mengalami overthinking akibat medsos, akibat hal-hal yang ada di dunia maya, itu kita dibersihkan dengan melakukan aktivitas ya, workout, olahraga ringan, itu sangat berpengaruh. Terus yang kedua, nah ini yang saya tulis, berbicaralah. Ini berbicaralah maksudnya kan kita makhluk sosial ya, makhluk sosial itu kan berinteraksi dengan berbicara, tanda kutip, atau menulis gitu kan. Nah jadi karena mungkin dibatasi untuk tidak bisa bertemu dengan teman dan sebagainya, coba gunakan media yang ada ya. Kalau misalnya suka ngomong, coba bikin IG live misalnya gitu ya. Jadi media yang ada kita manfaatkan gitu. Bikin IG live atau mungkin bikin YouTube ya, karena semuanya kan platform-platform yang gratis. Nah, nggak usah mikir ada penontonnya apa enggak. Jadi berbicara. Jadi bicara aja topik yang ingin dibicarakan. Tentunya hal-hal yang positif ya. Jadi ide-ide apa gitu. Atau kalau malu secara lisan bisa secara tertulis. Jadi mulai bisa bikin blog ya kan kalau kayak blogspot gitu kan gratis, atau ya hanya ditulis di kertas untuk dibaca sendiri juga nggak apa-apa. Tapi yang saya maksud di sini berbicaralah di platform virtual itu supaya setidaknya ada tanggapan juga dari orang lain. Jadi ya memang bersosialisasi tapi secara virtual, tapi supaya kita juga diwadahi. Selama ini kan mungkin kita hanya melihat orang, misalnya kita nonton orang di YouTube atau lain-lain. Kenapa nggak kita sendiri aja gitu ya, coba berbicara supaya kebutuhan kita untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial itu terpenuhi, walaupun ya memang masih secara virtual. Nah, kemudian coba bisa juga ikut kelas-kelas, program atau seminar virtual. Banyak sekarang ya yang diadakan dengan gratis atau dengan biaya yang murah gitu, yang low contribution fee gitu. Atau kalau punya geng gitu ya, punya teman-teman, coba adakan kegiatan sederhana. Kalau nggak bisa ngumpul bareng secara virtual, jadi makan sama-sama, tapi makan sambil video call, terus saling menunjukkan menu makanan, ya bahkan mau masak Indomie goreng juga nggak apa-apa. Yang penting kan nggak makan sendiri sambil ditemenin YouTube sendiri kan, at least bisa makan sama-sama dengan teman walaupun hanya secara virtual, atau main dress up itu maksudnya kayak main dandan-dandanan, tapi ya ini apa secara video call gitu ya, mungkin bisa olahraga bareng secara virtual dan lain-lain. Jadi ya memang kita nggak bisa lepas dari kegiatan virtual, nggak bisa dihindari gitu. Bahkan mungkin ini akan berlanjut, jadi salah satu alternatif untuk berinteraksi gitu nantinya ke depannya, walaupun nanti mungkin status pandemi akan berakhir gitu kan. Nah tapi yang saya mau sampaikan di sini, teknologi sebenarnya adalah alat untuk mempermudah kita. Jangan sampai teknologi itu justru yang menguasai diri kita, yang merenggut kebebasan kita, yang membuat kita menjadi lebih negatif gitu. Jadi harusnya kita yang menjadi kuasa atas teknologi yang digunakan. Karena sebenarnya teknologi itu bisa membawa dampak yang positif maupun negatif, itu tergantung penggunanya. Gitu. Jadi, nah sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya sesekali kita butuh berdiam diri di rumah, nggak melakukan apapun, karena beberapa orang ada memang yang perlu dicas dengan cara seperti itu, yang berdiam diri di rumah, tidur-tiduran, malas-malasan, nggak apa-apa. Ya, psikis kita juga perlu dicas, asal jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, itu membuat kita menjadi lebih depresif, lebih murung, lebih tambah malas untuk keluar gitu. Coba kita challenge diri kita, buka diri untuk mempelajari sesuatu yang baru, hal yang baru gitu kan.
ya siapa tahu aja ada hal-hal positif yang tidak terduga sebelumnya yang mampir gitu ke diri kita. Jadi ibaratnya sesulit apapun kondisi kita ya, kita yang selagi pandemi sekarang, kita tetap harus yang menjadi penguasa atau pemegang kuasa atas kehidupan kita. Gitu. Ya mungkin nanti kalau dari segi spiritualnya nanti ada Ibu Pendeta ya yang akan bahas. Cuma kalau dari segi psikologisnya ya saya mau ingatkan, jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi atau oleh internet, sehingga bahkan membuat diri kita yang awalnya baik menjadi negatif karena sering ini kan membaca berita-berita negatif, kemudian ikut komentar-komentar julid, ya kan? Aslinya kan kita manusia itu kan nggak seperti itu sebenarnya. Orang menjadi netizen yang kejam itu karena sebenarnya dia juga punya tekanan di dalam kehidupan realitanya, di dalam kehidupan nyatanya. Kurang lebih seperti itu materi yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti di sesi tanya jawab saya akan lebih senang ya kalau bisa menjawab kalau ada kasus langsung seperti itu. Ya mungkin seperti itu saya bisa kembalikan ke kakak moderatornya. Tes. Oke, terima kasih Kak Medi untuk sharingnya di malam hari ini. Jadi teman-teman itu tadi dari segi psikologisnya, menanggapi tema kita di malam hari ini, virtual world versus real world. Memang benar teman-teman bahwa setiap situasi, setiap keadaan pasti punya sisi yang positif dan pasti juga punya sisi yang negatif. Dan itu dikembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum lebih jauh lagi nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kita malam hari ini, saya persilakan untuk Ibu Pendeta Nancy untuk menjelaskan virtual world versus real world dari segi teologinya. Silahkan Ibu Nancy. Halo, bisa kedengaran? Halo? Bisa Ibu, kedengaran. Tadi kita sudah banyak bahas ya dari Kak Medi bagaimana dampak-dampak yang bisa timbul karena terlalu banyak di dunia maya ya. Nah sekarang kita mau lihat, coba kita pandang dari sisi teologinya, ini gimana? Ini kalau bicara virtual world ini ya jelas tidak bisa dipisahkan dari yang namanya gadget ya, handphone. Rasanya nggak ada orang yang nggak punya handphone. Soal apa namanya? Soal mahal murahnya itu belakangan. Tapi yang penting rata-rata orang punya handphone. Maaf, bisa kedengaran suara saya jelas? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Nah, Kurang jelas, Bu Pendeta. kurang jelas, Bu. Kurang jelas? Coba saya jawab. Halo? Bisa kedengaran? Mantap, Bu. Mantap? Aman. Ya, mantap, Bu, mantap, Bu. Oke, saya buka speaker saya jangan lagi itu. Oke, halo? Bisa ya? Bisa, Bu, ya. Itu sekarang kita mau lihat ya, ini handphone ini semua yang bersifat teknologi seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Medi tadi, itu segala sesuatu itu adalah untuk mempermudah kehidupan kita. Segala sesuatu itu adalah untuk membantu kita dalam menjalani hidup dengan lebih baik. Tapi persoalannya bagaimana jangan sampai hal-hal yang seharusnya membantu kita itu menjadi sesuatu yang malah merugikan kita. Nah, kita lihat ini fungsi gadget ini, saya nggak perlu sampaikan lagi fungsi gadget, semua mungkin sudah tahu. Tetapi persoalannya di sini, lebih banyak mungkin gadget ini banyak memberikan pengaruh yang kurang baik, efek yang kurang baik. Kita lihat misalnya orang yang kalau pegang handphone, dia jadi seperti bukan dirinya sendiri. Nah sekarang Ibu mau tanya, adik-adik Gerakan Pemuda itu pernah upload foto tidak? Pernah ya? Sering, Bu. Sering. Nah, sering ya. Itu foto yang ditampilkan foto asli atau tidak? Yang paling cantik, Bu. Ya, yang paling cantik ya. Berarti sudah main filter sana filter sini ya. Ada sudah pakai
segala macam, apalagi kalau handphonenya canggih, sudah macam-macam di filter, akhirnya yang asli jadi kabur. Atau juga orang mempergunakan handphone itu, akhirnya dia membentuk satu karakter palsu. Dia yang mungkin biasanya penampilannya, ya mungkin pakai jeans atau apa, tapi karena dia mau membentuk karakter yang baik kelihatannya, maka mulailah dia pakai high heel 7 cm. Tapi akhirnya apa? Jatuh. Tapi demi untuk mendapatkan satu hasil yang bagus di media sosial. Atau mungkin juga dengan handphone ini yang seharusnya berfungsi dengan baik, tapi membuat dia malah jadi seperti spionase. Tahu itu spionase sama dengan apa? Mata-mata ya. Jadi dia mulai eksplor sana, eksplor sini, apa nih yang dibikin orang. Dia kenal, apalagi yang dia nggak kenal, mulai dia main eksplor sana, eksplor sini. Handphone juga membuat dia akhirnya mulai main curhat sana, curhat sini. Apa yang dia rasakan, dia curhat di handphone. Akhirnya satu Indonesia jadi tahu. Yang sebenarnya nggak perlu orang tahu. Dia sudah mulai main report sana, report sini, lapor sana, lapor sini. Guys, baru bangun ya. Guys, mari makan ya. Guys, lapar nih. Nah, artinya karena kelamaan memang dia pegang handphone. Akhirnya fungsi dari handphone yang seharusnya itu membuat dia jadi lebih baik. Karena Allah kan katakan bagaimana mulai dari penciptaan, bagaimana manusia mempergunakan semua yang ada di sekitarnya untuk kebaikan manusia. Akhirnya fungsi handphone itu sudah mulai melemah. Nah, yang jadi catatan penting adalah bagi kita semua, adik-adik Gerakan Pemuda dan bagi kita semua, jangan sampai dengan kita keseringan pegang ini handphone dengan Twitter, Instagram, apalagi Facebook, WA, TikTok, dan lain sebagainya. Yang terjadi orang bilang, Bu, saya kok cuma ngisi waktu. Tapi yang terjadi bukan ngisi waktu. Yang terjadi adalah apa? Nyuri waktu. Waktu siapa yang dicuri? Pertama, waktu diri sendiri yang dicuri. Harusnya dia ingat makan, sudah nggak ingat makan karena sudah keseringan pegang handphone. Harusnya dia tahu jam tidur, dia sudah nggak tahu jam tidur. Karena dia sudah, katakanlah seperti tadi Kak Medi bilang, sudah seperti kecanduan handphone. Entahkah game atau apa yang dia mainkan di handphone. Dia harusnya belajar, atau dia harusnya bikin tugas, atau dia harusnya bekerja, akhirnya pada keteteran. Karena dia sudah kasihkan dengan handphone dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. FB, Twitter, bukan saya katakan bahwa FB itu tidak bermanfaat, bukan. Tapi karena sudah keseringan di situ, dia sudah nyuri waktu untuk dirinya sendiri. Yang seharusnya dia lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, dia nyuri waktu orang lain. Dalam hal ini, komunitas terkecil, yaitu keluarganya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi gimana itu keluarga itu bisa jadi istana yang indah kalau masing-masing sudah sibuk dengan handphonenya sendiri. Dia nyuri waktu keluarga, nggak ada lagi spend time dengan anggota keluarga yang lain. Karena dia sibuk dengan handphonenya. Apalagi kalau dia sudah di kamarnya atau dia sudah duduk di mana, dipanggil orang tua, ya udah dia nggak pusing. Iya, tapi nggak datang. Karena sudah apa? Sudah keranjingan dengan dunia maya. Kalaupun dia spend time dengan keluarga, mungkin makan sama-sama, tapi miris sekali kelihatan bahwa mama, papa, anak-anak duduk makan sama-sama, masing-masing pegang handphone. Nah, itu bukan makan bersama itu. Main handphone bersama itu. Dan yang ketiga, last but not least, adalah dia nyuri waktu Tuhan. Setuju atau enggak? Betul. Setuju enggak? Gimana itu Ibu bisa bilang bahwa dia nyuri waktu Tuhan? Ada yang bilang, enggak kok Ibu. Saya biar main-main handphone, pegang handphone, saya ingat waktu ibadah. Buktinya sekarang saya join dalam ibadah GP online. Tapi persoalannya ada yang nyuri waktu Tuhan, waktu ibadah pun dia main handphone. Itu kan sudah nyuri waktu Tuhan. Jam 9.30 dia status CFB. Sementara ibadah.
Kira-kira kalau ibadah jam 9, jam 9.30 itu sementara apa waktu ibadah? Kira-kira sementara apa? Khotbah. Sementara khotbah, berarti pendetanya lagi khotbah, dia sibuk main handphone. Ketahuan dia nggak dengar khotbah. Atau sekitar jam-jam 10 lewat dia status ibadah. Kira-kira jam 10 lewat itu sudah masuk doa syafaat itu. Nah, masih bagus, tapi kalau dia keluar, dia pergi main handphone di luar, dia tinggal tunggu nyanyian berkat dia masuk. Nah, ini bahayanya orang kalau bawa handphone ke gereja. Tapi orang akan beralasan, ya Ibu Pendeta, daripada kita mau bawa Alkitab, lebih baik di sini praktis, ada aplikasi Bible, oke. Tapi jangan nyuri waktu Tuhan kalau di ibadah. Nah, jadi hal-hal inilah pada akhirnya yang mau Ibu sampaikan dari sisi teologinya gimana. Bagaimana kita memanfaatkan handphone ini atau kita menjalani virtual world ini dengan benar di mata Tuhan. The key atau kuncinya adalah, yang Ibu mau katakan begini dulu. Detoksifikasi tahu kan? Apa arti detoksifikasi? Ayo, apa? Detox. Mengeluarkan racun bukan, Bu? Iya, betul. Jadi tubuh kan perlu melakukan detoksifikasi kan? Supaya tetap sehat. Jadi gimana fungsi-fungsi organ di dalam itu berfungsi? Fungsi hati, memfilter, fungsi paru-paru, membuang dalam bentuk CO2. Nah, supaya detoksifikasi itu di dalam tubuh berjalan baik, nah orang harus menjaga bagaimana tubuhnya itu tetap baik. Caranya apa? Misalnya, istirahat yang cukup, makan makanan yang baik, yang bergizi, sayur-sayuran, supaya vitamin dan zat antioksidannya itu berfungsi buat tubuh. Rajin berolahraga, banyak minum air putih, hal-hal yang bermanfaat yang dia lakukan. Supaya dia bisa membuang racun-racun dalam tubuh. Nah, sekarang kita harus melakukan detoksifikasi handphone. Artinya apa? Buanglah hal-hal yang tidak berguna yang bisa timbul dari handphone. Nah, untuk membuang hal-hal yang berguna, nah kita harus cari intisari dari handphone itu apa buat kita. Hal-hal yang baik dari handphone itu apa buat kita. The first, atau yang pertama, kita tahu adalah handphone itu adalah untuk interaksi sosial. Manusia kan diciptakan bukan seorang diri kan? Tapi Allah menciptakan pendamping, Hawa, Ezer, penolong yang sepadan dengan dia. Jadi interaksi sosial memang dasarnya manusia, human sociality. Harus berinteraksi dengan orang. Nah, itu fungsi handphone juga. Ketika kita bereksplor di dunia maya, kita pakai handphone. Bagaimana hubungan handphone itu dia menghubungkan antar pengguna dalam cakupan wilayah yang luas. Kita bisa ketemu sahabat lama, mungkin teman SD, tapi semuanya itu adalah bagaimana kita membangun silaturahim yang bagus. Handphone juga berfungsi masih dalam poin pertama interaksi sosial, supaya bagaimana orang bisa memanfaatkan, siapa tahu seperti yang Kakak Medi katakan tadi, mungkin dia mau berbisnis dan lain sebagainya, dia mengupload barang dan lain sebagainya. Itu fungsi handphone. Kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua, next fungsi handphone adalah apa? Media pengetahuan kan. Mungkin kita mau cari tahu tentang sesuatu ya, kita searching, kita googling. Yang ketiga, fungsi handphone adalah apa? Melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Google dan lain sebagainya, kita juga bisa mendapatkan media hiburan di situ. Orang kalau udah stres, seperti Kak Medi bilang tadi, ya udahlah lihat. Kalau bukan lihat TikToknya orang, ya kita nge-TikTok sendiri biar nggak karu-karuan. Itu supaya kita terhibur. Tetapi dengan tiga hal yang kita itu tiga hal saja yang Ibu ambil. Manfaat dari handphone kita pakai dengan baik, maka seperti kata firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 40. Supaya segala sesuatu berjalan atau berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan atau pantas. Segala sesuatu berjalan dengan sepantasnya. Itu yang kita stabilo, kita garis bawahi kata sepantasnya. Kita gunakan handphone itu dengan sepantasnya.
Kita berinteraksi sosial dengan baik. Tidak ada kata-kata yang nggak sopan, nggak ada bullying dan lain sebagainya. Kita membangun silaturahmi yang baik. Pergunakan dengan sepantasnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari situ? Kita menggunakan sepantasnya. Bagaimana kita bisa jadikan itu media hiburan? Buka YouTube, jangan buka yang sembarangan. Bukalah hal-hal yang pantas untuk dilihat. Nah, kunci pada akhirnya Ibu mau katakan, kunci supaya kita bisa mempergunakan handphone sesuai dengan kehendak Allah, kuncinya satu, penguasaan diri. 2 Timotius 4 ayat 5 katakan, ada yang hafal? Ibu saja nggak hafal, Ibu buka. 2 Timotius 4 ayat 5 katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kalau main handphone pun, berselancar di dunia maya pun, kuasai dirimu dalam segala hal. Gunakan dengan bijak gadget itu. Kalau kita sendiri nggak mau kuasai diri, biar orang tua sudah teriak-teriak, stop main handphone, jangan buka YouTube yang aneh-aneh, jangan buka ini juga, kita nggak bakalan. Tapi kalau ada penguasaan diri, maka kita akan tahu memanfaatkan handphone itu dengan benar di hadapan Allah. Kalau orang lain masih belum, mulailah dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. 2 Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu, apa itu? Roma 12 ayat 2. Berubah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu tahu mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau orang lain masih mempergunakannya dengan tidak baik, kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan sudah berikan saya gadget. Tuhan berikan saya berkat, saya bisa beli gadget. Saya mau mempergunakan ini dengan sepantasnya. Saya mau mempergunakan ini sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Oke, barangkali hal-hal itu yang bisa Ibu sampaikan sejauh ini. Barangkali kalau ada pertanyaan nanti kita bahas selanjutnya. Oke, kembali ke host-nya. Oke, terima kasih untuk Ibu Nancy yang sudah menjelaskan dari segi teologisnya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang di rumah, kita akan buka sesi pertanyaan 10 menit dan mungkin saya persilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, dibatasikah untuk yang bertanya di malam hari ini? Berapa orangnya? Oke. 3 orang, silahkan. Untuk teman-teman Gerakan Pemuda yang mungkin penasaran sebenarnya dampak negatif lebih dari membatasi diri itu seperti apa sih? Atau mungkin ada yang menganggap bahwa justru lebih baik kalau misalnya saya di rumah dan lebih baik kalau misalnya saya cuma sama diriku sendiri, saya lebih apa ya, kalau sekarang kan lebih kayak mengurangi, kalau saya di rumah saya bisa nabung, uang jajanku tidak keluar. Nah mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti itu, kayak ya sudah saya di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Nah mungkin ada yang mau sharing juga ke Ibu Nancy, seperti itu, mungkin membantah Ibu Nancy, atau mungkin oh iya Bu, saya sepakat dengan Ibu Nancy di malam hari ini bahwa ternyata di samping gadget punya dampak yang positif dan sangat membantu, ternyata gadget itu menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, karena kita lebih cenderung mementingkan gadget kita. Kalau kita ke gereja pun mungkin sekarang kan ada yang terbantu bahwa Alkitab ada di handphone, tapi ya sudah, mending Alkitabnya yang tertinggal daripada handphone yang tertinggal. Mungkin hal-hal yang seperti itu teman-teman. Ya, mungkin saya. Oke, teman-teman boleh open cam kah biar kita bisa bertatap wajah di malam hari ini, karena kebetulan sudah sangat lama ya kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun ini juga salah satu dampak positif
Kayak ada Kakak Alvin yang jauh dari Pontianak sana bisa bergabung sama kita juga di malam hari ini. Ya. Selamat Kakak malam Ade. Kakak Alvin. Malam Kakak Ade, Bu Pendeta, dan Kakak. Iya, sebenarnya saya mau agak penasaran sama ini Kakak Ade. Khususnya ini pertanyaannya buat Bu Nancy. Sebenarnya dari sisi teologinya. Jadi saya tuh sering agak lagi ribut, lagi di gereja. Jadi begini, saya agak penasaran sama ini Bu Nancy, cara menjawab buat teman-teman yang menyikapi, sekarang kan ini zamannya ibadah online kan Bu ya. Ya. Nah semuanya itu serba online dan kita itu beribadah tatap muka di layar seperti itu Bu. Dan banyak teman-teman saya yang ada di sini, kebetulan di lingkungan kerja baru, mereka tuh menyikapi dengan ini Bu, ya kan ibadah online, gak usah daripada saya berdosa, natapi kosong layar, mending saya dosa ibadah aja. Nah itu bagaimana caranya kita Bu untuk menyikapi orang-orang yang hal seperti itu? Sebenarnya kan ini yang agak penasaran sih, aku kadang bingung ini Bu, cara ngejawabnya hal itu. Di sisi lain ya benar menurutku ya, daripada kita kosong-kosong ibadah, lihat layar terus kita nggak fokus ibadah, mending nggak usah ibadah aja sekalian gitu. Tapi mungkin Ibu dapat pandangan yang berbeda soal itu Bu, khususnya soal ibadah online yang saat ini. Itu aja sih Bu kalau saya. Terima kasih Bu. Gimana? Ibu jawab langsung? Boleh Bu, silahkan langsung dijawab sambil menunggu teman-teman yang lain untuk memikirkan pertanyaan. Jadi silahkan untuk pertanyaan Kakak Alvin bisa langsung dijawab oleh Ibu Nancy. Oke. Kakak Alvin, selamat kita ketemu lagi ya, Vin ya, walau via online ya. Iya Bu. Itu kuncinya coba buka Ibrani 12 ayat 28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita datang kita beribadah kepada Allah itu benar-benar motivasi untuk beribadah. No matter soal online atau offline. Itu bukan jadi hambatan kita. Ya, kalau kita nggak mau ibadah karena online, berarti sebenarnya dipertanyakan motivasi ibadah kita apa? Mau ketemu orang atau mau ketemu Tuhan? Kalau kita mau di banyak-banyak orang, nah berarti kita bilang, kita ini mau ibadah sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi kita mau ibadah karena pengen ketemu si A, si B, pengen rame-rame lagi. Nah kembali dipertanyakan motivasi ibadahnya. Kalau dia benar-benar beribadah ya Vin ya, buat kita semua juga, kita benar-benar mau datang mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara hormat dan takut, maka whatever apapun media yang ada, apakah kita beribadah online atau kita beribadah offline, tetap kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Jadi itu menjawab pertanyaannya Alvin, bahwa walaupun kita online, yang penting memang kita mau beribadah dengan rasa hormat, dengan takut, maka apapun itu baik online ataupun offline, di gereja atau di rumah, hanya melihat layar laptop, handphone atau bukan, tapi yang kembali pada motivasi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Oke, barangkali itu yang bisa Ibu jawab ya, Vin ya. Terima kasih Bu Pendeta Nancy. Jadi Kakak Alvin, tidak penting media ibadahnya seperti apa, yang penting adalah motivasi dan niat kita mau beribadah atau motivasi apa yang mendasari kita beribadah. Oke, terima kasih Kakak Alvin, terima kasih juga Ibu Nancy. Oke. Siap. Kita masuk ke teman-teman yang lain. Ada Kakak Stefani. Sudah on cam juga Kak Kakak Stefani? Boleh langsung diberikan pertanyaannya untuk Ibu Nancy atau Kak Medi. Ya, terima kasih kesempatannya Kakak Ade. Saya mau tanya buat Medi nih, dari sisi psikologinya. Kayak tadi kan dibilang kalau di media sosial tuh kan banyak yang bikin kadang naik emosi. Ya tidak bisa dipungkiri banyak sekali konten-konten mungkin atau apa yang membuat kita emosi gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, apalagi melihat netizen dan warga
Indonesia yang kadang-kadang menggemaskan. Menurut Kak Medi sendiri, mungkin saya butuh tips-tips deh, bagaimana secara yang tips quick gitu yang pada saat kita dapat yang membuat emosi secara psikologinya, gimana sih Bu supaya itu bisa teredam dan tidak berpengaruh buat kita sendiri, karena kadang itu tidak mengkiri bahwa mengganggu mood kita juga seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya langsung jawab juga. Tapi sebelumnya saya nanya ke Stefani, suka makan lombok enggak? Suka makan makanan yang pedas enggak? Enggak, yang asam, Kak. Oh, suka yang asam. Oke, kalau gitu saya pakai analogi yang pedas ya, makan lombok. Saya analogikan ya, ibaratnya kita makan makanan yang pedas, lombok tuh misalnya makan bakso, makan lombok pakai bakso, bukan bakso pakai lombok ya. Jadi pokoknya lomboknya banyak, kalau nggak dinetralisir kepedesan, terus jadi sakit lambung ya, misalnya ya kayak gitulah jadi sakitnya. Kita butuh penetralisir ya, misalnya air minum, susu dan lain-lain. Sama informasi yang kita terima yang buat emosi jiwa itu ibaratnya kan jiwa kita kepedesan lah ya, kaget gitu karena dapat serangan-serangan yang negatif gitu. Nah kita perlu penetralisir. Jadi sama juga kayak kalau misalnya fisiknya kita itu ya, saya ambil contoh paling gampang makan lombok itu kan kita perlu penetralisir, kita pasti cari air untuk meredakan rasa pedis itu. Nah kalau untuk secara mental kita cari penetralisir ya. Jadi misalnya kalau habis baca sesuatu pokoknya yang bikin jengkel, udah tutup, terus mungkin ambil nafas, atau lihat lagi berita-berita atau tayangan yang positif. Misalnya habis baca berita-berita negatif, coba dengarkan lagu, atau buka YouTube, tapi buka yang indah-indah, kayak gitu. Misalnya buka, ini kan sekarang kan banyak traveling online, jadi kayak kita buka aja situs YouTube yang menampilkan pemandangan-pemandangan indah, misalnya kayak gitu, itu berpengaruh gitu ya. Jadi kayak menetralisir. Jadi ibaratnya kita habis makan lombok, minum tutup. Jangan tambah penasaran, mau baca lagi, terusnya apa, karena biasanya kalau ada gosip atau apa, kita makin kepo kan, makin penasaran, tapi kayak makin dapat hal-hal yang negatif. Apalagi kalau sudah baca bagian-bagian komen-komen netizen itu kayak tambah gitu kan. Nah udah langsung stop. Pokoknya kalau jiwa kita sudah merasa nggak nyaman, langsung stop, cari penetralisir gitu. Jangan malah, kadang ada semacam kecanduan yang aneh ya. Ada semacam kecanduan yang aneh, justru kita malah semakin kepo komen-komen yang negatif itu. Udah tahu itu negatif, tapi kita malah mencari itu. Nah itu toksik ya buat jiwa kita, nggak bagus. Itu sih yang bisa saya kasih saran. Cari penetralisir secara mental juga. Oke, gimana Kakak Fani? Sudah puaskah dengan jawabannya atau mungkin masih bercabang? Siap, makasih. Siap ya. Siap cari penetralisirnya Kakak Fani. Lumayan sirup ABC. Oke, yang ketiga ada Marcel. Oke, sebenarnya banyak yang mau bertanya untuk malam hari ini, cuman karena Kakak Tian kita keep dulu ya, kalau waktunya masih cukup kita persilahkan untuk Kakak Tian jadi penanya keempat untuk malam hari ini. Tapi sebelum itu Kakak Marcel bisa langsung, Kakak Marcel sudah ada? Siap. Oke, silakan Kakak Marcel langsung pertanyaannya. Sebelum saya masuk pertanyaan sih, saya cuma mau lihat dua perbandingan ataupun pembaharuan media sosial sekarang kan. Paling banyak kalau kita lihat itu sebelum ada ghosting kan namanya hoax. Paling presentasi media sosial sekarang 65% itu sudah menjadi sebuah kritikal bagi banyak orang gitu untuk mencakup keseluruhan. Tapi kalau mau dibilang bidang teologisnya, semua orang punya pembebasan untuk mau bersosialisasi, tergantung bagaimana untuk bisa mengkondisikannya. Ada juga kan hukumnya, undang-undang ITE-nya. Dan pertanyaan saya itu ya, untuk di bagian bidang psikologisnya apa yang menjadi daya tarik orang terkait bagaimana dia menerima shock terapi di
di virtual background dan juga virtual world sama real world gitu. Maksudnya bukan virtual background, sorry, real world sama virtual world gitu. Pertanyaan saya itu. Terus yang kedua di bidang teologisnya, menurut Ibu Pendeta Nancy, semua orang punya pembebasan ya Bu ya dalam teologisnya. Semua orang bisa memiliki partitur-partitur penting dalam hal berbicara dan juga berkomunikasi. Nah, apa Bu bagian sisi teologisnya, apa yang mendasari orang supaya ibadah itu di virtual sekarang itu banyak warnanya, bukan cuma sekedar bosan di depan media Zoom ataupun di YouTube. Apa yang menjadi daya tarik tersendiri menurut Ibu untuk pemuda-pemudi kita yang aktif pada malam hari ini? Itu saja, terima kasih. Oke, mungkin saya dulu ya yang menanggapi. Oke, silakan Kak. Maaf, saya agak tidak jelas tadi sebenarnya pertanyaannya. Mungkin boleh diulang yang secara psikologisnya tadi apa yang ya boleh. Ya, dalam sisi psikologisnya, apa yang menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang ketika mereka menerima shock terapi di media sosial sekarang? Karena sifat ketergantungan kita berdasarkan media virtual world dan kurang menghadapi real world dalam status introvert sama extrovert, seperti itu. Terima kasih. Maksudnya yang menerima shock terapi orang-orang, maksudnya ini shock terapi apa? Misalnya ketika dia mendapatkan hal-hal baru, kemudian dia susah untuk mau beradaptasi, gitu. Misalnya, jadi maksudnya, misalnya menghadapi seperti jaringan, gitu. Kita semakin susah untuk menghadapi itu, makanya orang-orang pada seperti kasus bunuh diri, seperti kasus yang lain seperti tingginya ghosting gitu, dan akun-akun yang dulunya bisa kita searching di media sosial itu sudah terkunci. Apa yang menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang ketika mereka mendapatkan shock terapi seperti itu? Itu saja, Bu. Mungkin bukan shock terapi ya, lebih tepatnya ya. Healthy care kalau nggak salah. Kalau bukan shock terapi, shock healthy care. Karena ketika orang mendapatkan hal itu, dia bisa berpikir positif negatif gitu, Bu. Yeah. Ini yang ini yang dimaksud shock terapi menurut Marsha ini apakah shock terapi yang ada di yang sepengetahuan saya itu mungkin boleh saya luruskan yang saya pahami kayak gini Kak Medi. Bagaimana kita menyikapi ketika kita mendapatkan akun dengan kayak gini. Akun ini biasanya memposting hal-hal yang positif. Tahu-taunya setelah itu dia memposting hal-hal yang negatif yang bikin kita rancu, seperti itu. Kak Marcel boleh ditanggapi seperti itu maksudnya? Iya, boleh. Dan juga itu menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang, dan apa yang boleh kita ambil dan tarik apa maknanya bolehlah kalau bilang. Karena ketika orang mendapatkan itu, dia seperti kayak shock. Dan bisa saya menggaris bawahi atau bisa dikasih spidol antara shock dan terapi. Karena ketika orang mendapatkan shock, dia kurang mendapatkan terapi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Kak Medi. Oke, yang pertama saya mungkin saya nggak akan bahas shock terapi itu ya, karena bukan seperti itu yang shock terapi ini maksud. Tapi saya mulai paham yang ditanyakan. Sekarang kan banyak informasi akun-akun yang ya, pokoknya menampilkan informasi yang kadang aneh-aneh ya, mengagetkan dan lain-lain seperti itu, dan itu menjadi daya tarik sendiri. Ya iya, karena di dunia nyata sekarang nggak bisa berinteraksi, sedangkan sekarang kan lagi zaman ya hacker. Contohnya aja lah, hacker misalnya menghack sesuatu kemudian disebarkan ke medsos apa-apa sekarang kan mudah viral kalau di medsos. Menjadi daya tarik sendiri karena simpelnya nggak ada kerjaan aja di dunia nyata, sehingga kita mencari hiburan di dunia virtual. Dan manusia itu selalu punya kecenderungan untuk ingin tahu
ini sisi buruknya manusia secara alami ya. Artinya ya manusia itu kan ada sisi positif yang alami, ada semacam sisi negatif yang alami yang memang punya rasa penasaran yang tinggi, ingin tahu sesuatu yang buruk, aib dari orang lain gitu. Sehingga ketika banyak, apalagi sekarang banyak kalau akun-akun gosip dan lain-lain, ketika dia kayak mendapatkan isu berita yang hot, itu orang kayak punya daya tarik sendiri kan untuk ingin mengikuti berita itu, karena kayak secara nature-nya dari segi negatifnya itu ada keinginan kita memang untuk ingin mengetahui hal yang negatif itu. Itu simple sebenarnya. Maksudnya ya itu memang nature-nya kita secara alami kalau dapat sesuatu yang apa ya, yang mengagetkan, yang nggak biasa, di luar umum, itu pasti kita akan tertarik gitu. Nggak mungkin negatif kalau membuat kita terjerumus. Jadi misalnya contohnya ikut-ikutan komen yang negatif, ikut-ikutan bullying di dunia maya, seperti itu bisa menjadi hal yang positif kalau kita bisa melihat sesuatu itu dari sisi yang lain, karena segala sesuatu orang melakukan hal yang buruk pun pasti dia punya sisi positifnya kayak gitu-gitu. Jadi intinya kembali lagi, dunia virtual itu seharusnya kita sebagai manusia yang memegang kendali gitu loh, bukan mereka yang mengendalikan pemikirannya kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke. Ibu Nancy, boleh ditanggapi pertanyaan Kakak Michael dari segi teologinya? Kalau saya tidak salah nangkep tadi pertanyaannya Kak Marcel itu bagaimana supaya membuat ibadah online itu jadi menarik ya? Begitu ya, Kak Marcel ya? Kalau nggak salah ya? Iya Bu, maksudnya maksud saya itu kita jangan maksudnya bagaimanakah orang berpikir bahwa ibadah online itu tidak satu tempat kita cuma dengar doang, tapi ada satu tempat di mana kita sambil kerja, sambil kuliah itu kita bisa dengar ada khotbah-khotbah khotbah-khotbah kayak podcast kayak gitu. Itu bagaimana Bu Ibu menanggapinya soal hal itu? Karena kan kita berpikir kayak teologi pembebasan itu kan bisa membebaskan orang-orang mengkritisi, kemudian berpikir sosial. Itu bagaimana Bu Ibu menanggapi virtual world yang kita hadapi sekarang gitu Bu? Oke, Ibu coba jawab ya pertanyaannya Kakak Marcel. Bagaimana supaya kita masih dalam koridor ibadah online, tapi bagaimana kita lebih kontekstual ya. Artinya itu bisa menjangkau, ibadah itu juga bisa menjangkau walaupun orang dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengkreasi ibadah online itu menjadi sesuatu yang katakanlah menarik, walaupun harus catat ya, bahwa ibadah itu bukan untuk manusia, kan untuk Tuhan. Jadi tujuan kita adalah harus beribadah dengan hormat dan takut. Sekreasi apapun ibadah online yang kita lakukan, tetapi jangan sampai lari dari koridor ini. Ibadahnya harus hormat, takut dan yang benar dan pantas. Nah, kita bisa mengkreasi ibadah itu, misalnya kalau kita ibadah GP online, saya lihat bagaimana gerakan pemuda GPI Bebas Terkasih itu kreatif sekali dalam membuat ibadah, misalnya juga dengan cara seperti ini, bukan hanya ibadah online dengan khotbah monolog, bukan hanya ibadah online dengan seperti yang biasa dilakukan, tetapi di dalamnya juga diisi dengan kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti ada talk show, seperti juga ada ibadah di dalamnya ada kreasi musik, bagaimana menampilkan layar yang bagus misalnya, yang kadang-kadang beda ya, kita bikin bagaimana pencahayaannya, bagaimana background layarnya, supaya itu menampilkan sesuatu yang agak berbeda sekali-kali, supaya itu tidak ada tanda kutip kejenuhan. Tidak ada tanda kutip kejenuhan menghadapi ibadah-ibadah online yang seperti biasa. Nah, jadi bagaimana kita membentuk kreativitas untuk menciptakan ibadah online sekali-sekali ya, walaupun tidak harus selalu berubah-berubah, tapi bagaimana sekali-sekali kita mengadakan bentuk-bentuk yang lain, tetapi tetap dalam koridor ibadah yang penuh hormat dan takut kepada Allah. Oke, barangkali itu Kakak Marcel bisa Ibu jawab.
Terima kasih Kakak Marcel, terima kasih juga untuk Kakak Stefani dan Kakak Alvin yang jauh-jauh dari Pontianak, dan pastinya sangat berterima kasih juga untuk Pendeta Nancy Lalang yang sudah mengantarkan kita secara teologis, dan pastinya Kakak Medi yang sudah sharing banyak sekali di malam hari ini. Semoga pelayanannya selalu berbuah manis. Dan teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam persembahan kita di malam hari ini, kita akan masuk dalam penyerahan sertifikat secara simbolis. Jadi karena tidak memungkinkan untuk diberikan secara langsung di malam hari ini, maka untuk menyatakan rasa terima kasih teman-teman Gerakan Pemuda, pengurus Gerakan Pemuda malam hari ini, kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolis yang diberikan kepada Kakak Medi sebagai konselor kita, sebagai pembawa materi kita di malam hari ini. Dan sekali lagi untuk Kakak Medi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk menutup talk show kita di malam hari ini, kita minta kesediaan dari Ibu Nancy untuk membawa kita di dalam doa. Ini udah doa syafaat bukan ya? Belum, tutup talk show ya? Oke. Iya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena tuntunan dan campur tangan Tuhan kami boleh beribadah di dalamnya. Ada talk show, kami boleh membahas hal yang sementara kami jalani pada saat ini, yaitu virtual world di tengah-tengah real world yang kami jalani juga. Terima kasih Bapak, hanya karena hikmat yang dari Tuhan, kami sebagai pembicara dapat menyampaikan hal-hal dengan baik, dengan benar, dan dengan hikmat Tuhan juga kami yang mendengar, kami bisa memahami dengan benar. Dan biarlah apa yang kami terima, apa yang kami dengar pada saat ini, itu boleh semakin membentuk pribadi kami semakin baik di hadapan Allah dalam kami menjalani segala situasi kehidupan kami. Bapak, terima kasih Engkau sudah menghadirkan pada malam hari ini kekasih kami, Kakak atau Ibu Medi Panglewai, boleh bersama dengan kami menjadi saluran berkat Tuhan dalam menyampaikan hal-hal sesuai dengan bidang atau kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapak berkati selalu kehidupan Ibu kekasih kami ini, Engkau berikan selalu hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga segala tanggung jawab yang Allah percayakan kepadanya dapat diangkat dengan baik, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan pekerjaan, semuanya itu boleh menjadi berkat, baik berkat bagi rumah tangga maupun berkat bagi banyak orang dalam tanggung jawabnya sebagai dosen maupun sebagai konselor. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian maupun semua yang mengikuti talk show ini. Kiranya berkat-berkat Allah boleh nyata dalam kehidupan kami semua, juga talk show ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya selalu kepada Bapa di sorga. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku.
maksudmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Nancy kepada Ibu Pendeta Nancy. Kami persilahkan. Oke, mari adik-adik gerakan pemuda, mari semua kita yang beribadah online malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami boleh beribadah malam hari ini. Di dalamnya kami boleh rangkaikan dengan talk show. Kiranya apa yang kami lakukan pada malam hari ini, Bapak, berkenan berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati semua yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Engkau memberkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan Engkau memberkati semua yang hadir dalam ibadah online saat ini. Berkati semuanya ya Tuhan, berikan yang terbaik. Demikian juga untuk kehidupan keluarga seisi rumahnya masing-masing. Bapak, hamba berdoa khusus untuk gerakan pemuda GPIB Bahtera Kasih. Engkau memberkati pengurus yang ada, dan Engkau juga memberkati semua anggota gerakan pemuda yang ada. Kau berikan selalu yang terbaik buat semuanya dalam segala tugas dan tanggung jawab aktivitas keseharian, baik yang studi, baik yang bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Bapak, mari Engkau senantiasa menyertai mereka, membukakan jalan keluar untuk semua gumul juang dan segala kerinduan anak-anak gerakan pemuda ini ya Tuhan. Dan biarlah gerakan pemuda ini boleh terus bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang menjadi semakin baik di hadapan Allah, membawa masa muda mereka semakin menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati segala program-program pelayanan gerakan pemuda GPIB Bahtera Kasih, baik yang sementara jalan maupun yang direncanakan ke depan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, semata-mata karena campur tangan dan perkenanan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur ketika ada anggota gerakan pemuda yang boleh terkhusus pada minggu yang berjalan ini, pada bulan yang berjalan ini, boleh berhari ulang tahun. Bapak berkati, berikan hikmat, bertambah hikmat sejalan dengan bertambah usia. Biarlah senantiasa mengangkat pujian syukur kepadamu. Tapi ingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, jemaatmu, GPIB Bahtera Kasih, bahkan semua jemaatmu di tengah-tengah dunia ini. Bapak berkati selalu, berikan kami selalu kekuatan, topangan dalam menjalani kehidupan bergereja, kehidupan beriman di tengah-tengah berbagai keadaan yang ada. Kami berdoa khusus untuk jemaatmu GPIB Bahtera Kasih, hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapak Pendeta Roberto Wage, Ibu Pendeta Dina, dan semua hamba-hamba Tuhan yang juga membantu dalam pelayanan di jemaat GPIB Bahtera Kasih. Kami berdoa terkhusus juga untuk vikaris kami. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati semua dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bergumul berdoa bersama untuk bangsa kami, untuk negara kami. Kami berdoa Engkau memberkati juga pemerintah kami, berikan selalu hikmat bagi Bapak Presiden kami dan semua jajarannya dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang ada. Bapak, di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan ini, Engkau senantiasa beri hikmat, Engkau pakai pemerintah kami dan semua yang terkait di dalamnya untuk menjadi alat pemulihan Tuhan dalam Tuhan membawa suasana ini semakin berakhir dan pada saatnya pandemi ini boleh berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Proses vaksinasi yang sementara berjalan biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami selalu dari berbagai masalah yang ada, kiranya semuanya itu boleh teratasi oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini juga ketika kami boleh memberikan persembahan syukur, kiranya apa yang kami berikan, kiranya itu semuanya boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Allah, dan Engkau berikan kami semua hikmat untuk mempergunakan dengan baik apa yang Tuhan berkatkan dalam kehidupan kami. Dan terutama kami dapat bawa tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, terkhusus bagi semua yang boleh mengambil bagian dalam hal ini, untuk yang boleh menjadi pemandu kami, pembawa liturgi, yang boleh menjadi pemain musik, yang boleh menjadi prokantor, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Demikian juga tim multimedia yang sementara melaksanakan tugas, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk
sukacita pertemuan ibadah online pada saat ini. Kami boleh bertatap muka dengan sesama rekan gerakan pemuda, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di luar Makassar. Biarlah kami semua dipersatukan dalam iman, harap, dan kasih kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tapi di atas semuanya ini bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang selalu berlaku dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Karena doa kami. Peliharalah kami selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput teman-teman sekali lagi kita bangkit berdiri. Mungkin yang di rumah kita boleh sama-sama kita nyanyi Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai semua yang beribadah online pada saat ini, dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Medi dan Ibu Nancy yang sudah memimpin kita di dalam ibadah dan talk show kita di malam hari ini. Semoga pelayanannya di malam hari ini selalu berbuah manis dan selalu menjadi berkat di dalam kehidupan masing-masing. Nah, untuk teman-teman kita sudah selesai beribadah, tapi tenang, jangan langsung ciao dulu, jangan ciao bela dulu teman-teman semuanya, karena kita masih mau main kuis. Ibu Nancy kalau mau gabung main kuis sama kita silahkan Bu, ada hadiahnya, tenang, sudah disponsori sama teman-teman di belakang sana, hadiahnya sangat luar biasa Bu.
Karena tadi Kak Medi bilang, iya, tadi kan Kak Medi bilang kita sudah bisa berkegiatan outdoor, jadi sepertinya hadiahnya tiket liburan, Bu. Betul Kakak Aldo di belakang, hadiahnya tiket liburan? Oh, sorry, salah informasi Bu. Rupanya bukan tiket liburan, tapi tiket apa Kak Aldo? Tiket makan ya? Oh iya, bisa. Nah teman-teman, kita open cam dulu yuk, teman-teman semuanya kita open cam. Ayo kita sapa dulu. Saya tidak jelas, saya mau sapa satu persatu tapi tidak jelas. Yang beribadah di malam hari ini, selamat malam semuanya. Ada Kakak Titi, terus ada Kakak Bella, Nadia, gabung-gabung. Terus ada, itu Ibu Pendeta Santi? Hah? Betul? Selamat malam Ibu Pendeta. Siapa? Oh ada Om Andre Metekohi juga, selamat malam Om. Terima kasih sudah bergabung di ibadah pemuda kita di malam hari ini. Om juga mau jadi pemuda katanya malam hari ini, luar biasa, fantastis. Kakak Marian Jola, salah lihat. Kakak Ines itu dibawa kah? Selamat malam Kakak Ines, Kakak Dani Takasili. Selamat malam Kakak Ade. Kakak Dani Takasili juga apa kabar? Terus siapa itu? Karol, Kakak Ica. Open cam Kakak Ica silahkan. Ya, siapa lagi di malam hari ini? Kakak Alvin, terima kasih Kakak Alvin jauh-jauh. Kakak Ian. Oh, bukan Kakak Ian ya. Siapa itu di sana? Kakak Raymond kah? Pokoknya untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah beribadah di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu. Kita akan main games, tapi sebelum itu saya undang kita mau warta GP dulu. Kakak Yudit boleh warta GP di malam hari ini. Teman-teman kita warta GP dulu, habis itu kita main games. Terima kasih Kakak Ade. Halo semuanya teman-teman. Halo Ibu Pendeta. Halo. Aduh kangen sekali. Halo kami. Sama. Malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semuanya yang boleh hadir. Tadi kan Kakak Ade sudah menyapa satu persatu dan ternyata juga teman-teman malam hari ini ada adik-adik katekisan yang boleh join. Kita beri tepuk tangan dulu. Yang di sini tepuk tangan walaupun kita cuma sedikit orang. Welcome on board ya. Biar kelihatan mukaku di. Iya. Welcome on board teman-teman adik-adik dari katekisasi. Jadi tidak sabar sekali kami berharap adik-adik itu segera CD dan kita bisa join sama-sama dengan gerakan pemuda. Kita berkreativitas bersama, kita bertumbuh bersama dan berproses bersama jadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Oke, teman-teman semua, malam hari ini pengumumannya tidak banyak. Yang pertama itu adalah bulan depan kita akan ibadah lagi. Itu kita untuk GP dapat pertengahan bulan seperti itu. Sebentar, saya ada dikasih note tapi saya tidak bisa baca. Oh bukan. Oke, inilah teman-temannya kalau virtual dan semua sesuatu yang baru, jadi kita harus menyesuaikan juga seperti tadi materinya kita. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman kami juga menghimbau untuk teman-teman semua, puji Tuhan kalau sudah ada yang sudah berhasil vaksin, tapi buat kita semua yang belum, yang masih menanti, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, tetap memakai masker, dan tetap menjaga jarak dimanapun teman-teman berada. Jangan dulu banyak-banyak nongkrong, jangan dulu banyak-banyak berkumpul, tapi kita tetap menjaga kesehatan sampai nanti kita diizinkan untuk bertemu tatap muka lagi dalam ibadah. Dan juga mungkin tambahan info buat teman-teman yang mungkin boleh pengen tahu bahwa sekarang ibadah gereja juga sudah buka, tapi hanya 2 jam dan perlu mendaftar seperti biasa. Kalau mau tahu infonya silakan ke gereja langsung atau di
hubungi nomor telepon admin Gereja Batra Kasih. Oke. Kemudian itu saja info dari saya. Senang sekali malam hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua. Saya harap bulan depan kita bisa lebih banyak lagi untuk semuanya. Oke teman-teman, akhir kata saya mau menyapa siapa kita? GP. Apa kabar gerakan pemuda? Luar biasa. Senang sekali. Saya harap teman-teman di rumah juga menjawab dengan gokil karena saya kangen sekali sama kalian semua. Oke, selamat lanjut teman-teman. Silahkan Kakak Ade. Oke, terima kasih Kakak Yudit untuk infonya di malam hari ini. Nah teman-teman, kita mau main games, tapi sebelum itu boleh open cam lagi sekalian teman-teman semuanya. Yang belum open cam siapa? Banyak, ada banyak. Boleh tolong siapa-siapa yang saya enggak lihat soalnya. Oh ya, zona hitam, silahkan dibuka kameranya, siapakah? Terus ada CM, GM, Kakak Shirley, Kakak Titi, open cam dong. Siapa lagi itu dibawa di Ibu Pendeta Santi, boleh Ibu open cam sekalian Bu ikut main. Kakak Alvin, enggak lobet HP-nya tuh Kakak Alvin. Oke, nah kalau begini kan asyik. Andini, Catherine, Shirley, Kakak Bolang, kameranya di on kan dulu dong Kaks. Oke, dalam hitungan ketiga, boleh diselesaikan open cam-nya? Oke, kita akan masuk dalam games kita di malam hari ini. Jadi teman-teman, rules-nya itu gampang. Nanti ada 2 pemenang dari 2 pertanyaan untuk malam hari ini. Jadi ada 2 pemenang dari 2 pertanyaan untuk malam hari ini. Yang menang adalah dia yang paling cepat menjawab pertanyaan via chat. Betul? Oke, jadi teman-teman dipastikan dulu chatnya ke everyone. Benar ya, ke everyone ya, jangan ke person, jangan ke orang. Biasanya suka begitu di Zoom, tahu-taunya ternyata diaktifkan cuma 1 orang. Jadi dia paling cepat tapi ternyata chatnya untuk 1 orang saja. Jadi pastikan dulu teman-teman semuanya chatnya untuk everyone. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, saya anggap semua chatnya sudah ke everyone. Jadi pemenangnya sekali lagi adalah dia yang menjawab paling cepat. Sudah siap ya semuanya ya? Oke, kita contohin dulu, kita contohkan satu pertanyaan. Silahkan, boleh dikeluarkan. Hitungan ketiga baru dijawab ya, hitungan ketiga baru dijawab teman-teman. Jadi kalau saya sudah kasih pertanyaan, hitungan ketiga baru dijawab. Nah, ini adalah tebak ayat Alkitab. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lainnya. Jadi cara menjawabnya adalah pasalnya. Benar ya? Nama kitab, pasal, dan ayat. Jadi teman-teman, nama kitab, pasal, dan ayat harus lengkap. Penulisannya terserah, yang penting lengkap. Jadi penulisannya terserah, misalnya Matius. Mau tulis Matius bisa, mau tulis Mat juga bisa. Ya, yang penting harus jelas. Jadi ingat kitabnya, pasalnya, ayatnya. Oke, kita coba ya. Ini yang pertama. Ini contoh. 1, 2, 3. Silakan dijawab. Sudah ada yang paling benar dan paling pertama yang menjawab siapa? Natal ya. Natal ada contekannya. Contekannya. Siapa yang paling cepat? Boleh dirilis namanya langsung. Siapa? Siapa? Om Andre.
Aduh, Gerakan Pemuda kalah sama PKB ternyata. Ayo teman-teman, contoh ya, contoh. Jangan tegang, Sisi langsung bilang contoh Kak, contoh. Iya Sisil, iya tenang. Oke, kita mulai ya, berarti semuanya sudah dianggap tahu. Silahkan untuk pertanyaan pertama. Ini dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya hitung sampai 3 baru dijawab. 1, 2, 3. Kita pasal ayat. Yang cepat dan benar ya, jadi bukan cuman cepat saja, tapi cepat dan tepat. Sudah ada? Sudah yakin? Jawabannya benar? Cepat dan tepat ya, cepat dan tepat. Sudah ada ya? Sudah ada ya pemenangnya? Sudah ada pemenangnya? Atau belum? Oh, oke. Gimana? Sudah ada pemenangnya ya? Sudah ada Kakak Sisil? Siapa pemenangnya? Gimana? Diulang. Ayat yang berbeda dong. Atau ayat yang sama saja? Iya, soalnya ayatnya tinggal 1 toh. Ayo dong teman-teman. Kalau begitu saya yang cari ayat saya yang cari ayat. Boleh? Boleh ya. Saya yang cari ayat kalau begitu. Atau sudah ada ayatnya? Hah? Saya tunggu di tag mana-mana. Jangan yang susah-susah katanya, siap. Nggak susah Ji, tapi rumit. Waduh, gimana ini? Oke. Saya coba pakai ayatku atau itu? Ini ya? Atau ini mau? Oke. Jadi ayatnya teman-teman silakan didengarkan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke, 1, 2, 3. Sudah ada? 1 Korintus 2 ayat 9. Benar? Oke, kita sudah dapat pemenangnya Kak Bolang ya. Selamat untuk Kak Bolang, pemenang pertama kita di malam hari ini. Dan kita akan 1 orang lagi, silahkan dimunculkan ayat terakhirnya. Mampus. Bukan masalahnya ndak bisa jawab ayatnya, saya ndak bisa bahasa Inggris, gimana dong kakak? Nah ini dia ayatnya ya. Cast all your, ini ya, bener ya? Udah. Jadi saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat rupanya. Oke, sudah Kakak Sisil? Sudah dapat ya? Oke, boleh tolong dirilis nama pemenang kita di malam hari ini. Ada 2 pemenang untuk 2 soal. Oke, jadi pemenang kita yang pertama
ada Kakak Bolang dan pemenang kita yang kedua adalah Kakak Marcel. Selamat untuk Kakak Bolang dan Kakak Marcel, sangat luar biasa untuk malam hari ini. Dan pastinya dengan berakhirnya games kita juga di malam hari ini, saya juga mewakili seluruh pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih untuk semangatnya teman-teman beribadah di malam hari ini. Dan oh ya, teman-teman open cam kita akan di capture, jadi bukan di foto, di capture lebih tepatnya, bukan di foto. Jadi mungkin teman-teman semuanya bisa open cam biar kita bisa rame-rame, bisa kelihatan Gerakan Pemuda yang sudah luar biasa di malam hari ini. Saya lagi tunggu tulisan ini. Oke, 2 kali foto. Silakan bergaya teman-teman. Oke, dirapikan dulu semua rambutnya. Yang laki-laki jangan dulu pakai Gatsby karena lama. Kita hitung ya. Open cam dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah sekali ya. 2 kali teman-teman. 1 gaya lagi. 1. Ini sesi yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman Gerakan Pemuda yang sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri malam hari ini, kita sapa dulu Kakak Natal, boleh dibantu? Boleh, kalau sapa menyapa Kakak Natal, expert di belakang. Siapa kita? GPIB! Gerakan Pemuda! Luar biasa, fantastis, yes! Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu memberlakukan prokes. Bye-bye.